Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kembali lagi kita pada program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Untuk soal nomor 4, jarak kedua titik potong kurva Y sama dengan 2 berpangkat 2X ditambah 1. Kemudian dikurang 5 dikali 2 berpangkat X ditambah 2 dengan sumbu X adalah. Nah, jarak ini jarak kedua titik potong. Jadi ada titik potong antara kurva Y dengan sumbu X. Jadi ini contoh ya, misalkan ini sumbu X-nya mungkin ada 2 potongannya. Jadi kurvanya itu memotong sumbu X ini di 2 titik. Nah, kalau kakak gambar ini, misalkan titik potongnya ini dengan ini. Nah, kalau kurvanya motong di sumbu X, ini kan ada titiknya ya, X1, misalkan X1, Y1, kemudian X2, Y2. Kalau motong di sumbu X, Y-nya bagaimana? Tentunya Y-nya 0. Oke, karena di posisinya kan di sini dan di titik ini, itu Y-nya 0. Sehingga berarti persamaan itu kita buat Y-nya menjadi sama dengan 0. Y sama dengan 2 berpangkat 2X dikurang 1 dikurang 5 dikali 2 berpangkat X, kemudian ditambah 2. Karena dia motong di sumbu X, berarti Y-nya 0. Ini 0. Kemudian 2 berpangkat 2X dikurang 1 dikurang 5 dikali 2 berpangkat X tambah 2. Nah, ini kita akan mencari nilai X-nya berapa ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan. Ini kakak gunakan lagi sifat eksponen. Berarti kalau pangkatnya negatif, atau kakak jabarkan dulu, ini 2 pangkat 2X. Kemudian dikurang. Ingat, kan kalau tambah itu kali, basisnya sama. Nah, kalau dikurang berarti bagi atau per. Yang 2 pangkat 1. Kemudian, maaf, soalnya di sini tambah ya. Bukan kurang, jadi di sini tambah. Sini tambah. Nah, jadi karena tambah berarti ini dikali 2 pangkat 1. Nah, tapi kakak tukar posisinya ya. Yang ini kakak tulis di bagian depan. 2 dikali 2 berpangkat X dikurang 5 dikali, ini ada pangkat 2-nya, kemudian 5 dikali 2 berpangkat X ditambah 2. Nah, kita misalkan 2 berpangkat X itu sebagai P. Boleh P, boleh M, boleh N, boleh Q, terserah mau pakai simbol apa. Nah, kakak pakai P, jadi
Ini sini 2. Nah, ini kan kalau pangkat dikalikan itu sama dengan pangkat berpangkat. Misalkan A, ini pangkat M, kemudian berpangkat N lagi, maka ini sama dengan A pangkat M kali N. Salah satu sifat eksponen ya. Jadi kalau A berpangkat M dikali N, itu sama dengan A berpangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N. Nah, ini berarti kakak bisa tulis 2 pangkat X, ini berpangkat 2. Dikurang 5 pangkat 2X tambah 2. Nah, berikutnya ini mulai kelihatan. Jadinya nanti apa? Persamaan kuadrat. Nah, P-nya kakak ganti, 2 pangkat X-nya kakak ganti dengan P. Jadinya ini 2 kali P berpangkat 2 dikurang 5 dikali P, kemudian ditambah 2. Oke? Nah, berarti kita akan mencari berapa nilai P-nya. Kakak lanjut di sini. Ini sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan ya, adik-adik. Berapa? Nah, karena A-nya itu lebih dari 1, maka A ini atau yang di depan kita kali dulu dengan C-nya. C-nya nanti yang baru itu jadi 4, karena 2 kali 2, 4. Nah, ini kalau A-nya lebih dari 1, sini tetap 2P. Nanti dibagi atau dikali 1/A. Karena A-nya 2, maka di sini 1/2. Nah, kita tentukan 2 bilangan yang kalau dikali hasilnya 4 dan kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Berarti kedua bilangannya itu tentunya negatif. Bilangannya apa? Negatif 1 dikali negatif 4. Min 1 dengan min 4. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi. Jadi ini dia sepaket ya, karena di dalam kurung, jadi kedua-duanya juga harus dibagi 2. Berarti ini jadinya 2. Ini habis. Nah, berarti di sini 2, P dikurang 1 dikali P dikurang 2. Nah, ini sama dengan 0. Masing-masing kita sama dengankan 0 untuk mencari nilai P-nya. Berarti 2P sama dengan ini dibagi 2, jadi P-nya sama dengan 1/2. Kemudian untuk P dikurang 2, ini sama dengan 0, berarti P sama dengan 2. Nah, ingat adik-adik, di awal kita memisalkan bahwa P-nya itu sama 2X, 2 berpangkat X itu sama dengan P. Nah, berarti di sini kita kembalikan. P-nya menjadi 2 berpangkat X. Ini 1/2 sifat eksponen. Adik-adik, ini sama dengan 2 berpangkat minus 1. Ini kan pangkatnya 1 ya. Kemudian kalau dipindahkan posisinya ke atas jadinya negatif. 2 pangkat minus 1. Ini tujuannya apa? Supaya basisnya yang ini sama dengan ini, sehingga kita bisa menentukan nilai X. Jadi X-nya itu sama dengan minus 1. Kemudian ini P2, 2 berpangkat X sama dengan 2. Nah, ini kan boleh pangkat 1. Jadi X sama dengan 1. Jadi
X-nya, X1-nya minus 1, X2-nya itu 1. Nah, coba adik-adik ingat garis bilangan sumbu X. Berapa jaraknya antara minus 1 dengan 1? Boleh kalau menghitung jarak. Ini kita pakai mutlak ya, karena kan jarak tidak ada yang negatif. Kita kurangi. Min 1 kurang 1 kah atau 1 dikurang min 1? Jawabannya 1 dikurang min 1. Jawabannya, berarti ini jadi plus, jawabannya 2. Kalau mulai dari min 1 juga nanti dapatnya 2. Kalau adik-adik juga gambar di garis bilangan, sini 0, sini 1, sini min 1, jaraknya 1, 2. Berarti jawabannya A.